Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ditakdirkan bertemu kembali di Oase Religius Spiritual Leader Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah. Podcast bersama Putra Batara Channel 165. Mari bicara. Paham, penghayatan dan pengalaman, intelektualitas, spiritual dan kecerdasan emosional, logika, analogi intelijen, nalar rasional, nisai al-fasera ala yasin habibil. Bersama Punggawa, Pandawa dan Punakawan ceria, Al-Markaz Supiah Kajembaran Rahmaniyah. Oke, interupsi. Jangan lupa ngopi, hopi, and happy selfie. Satrio Piningit, Putra Batara, anak gembala. Keutamaannya bisa lebih utama dari malaikat, kesesatannya bisa lebih sesat dari setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Maulana Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi telah sama-sama kita terima, kita dengarkan paparan dari guru kita Abih Al-Fakir tentang 3 poin turunan daripada isu akhir zaman, yaitu satahat atau pandangan krusial, fundamental, komprehensif, universal dari man from the east, sosok karakter religious spiritual leader, tentang 3 poin. Sebelum masuk atau merespon daripada apa tadi yang telah disampaikan oleh guru kita, sedikit saya ingin mengomentari tentang urgensi atau manfaat daripada kita mempublikasikan pemahaman ini, atau mempodcastkan pemahaman ini. Yang pertama, bahwa dengan kita mempublikasikan atau mempodcastkan pemahaman ini adalah momen yang tepat. Pertama, ini adalah momen yang tepat. Karena kalau kita tidak mempublikasikan, tidak mempodcastkan ini, kita akan kehilangan momen. Jadi ini momen Agustus, sudah masuk ke September. Kemarin kita pembukaan di Agustus, masuk ke September ini yang dikatakan
dulu pahlawan memerdekakan bangsa ini, kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan di momen Agustus kemarin. Dan di tahun 2024 ini adalah momen dibangkitkannya insan kamil, momen dibangkitkannya man from the east, sosok karakter religious spiritual leader dengan 1000 nama. Jadi bisa dikatakan, kenapa antara podcast saya kaitkan dengan momen? Itu karena kebanyakan podcast yang ada di YouTube itu hanya membahas tentang isu-isu populer. Jadi tidak membahas sesuatu yang krusial, fundamental, dan universal. Hanya kayak mengikuti arus. Lagi populer isu LGBT, podcast isinya LGBT. Lagi populer isu nasab, ngebahas nasab. Di sini kita menjadi pembanding, kita menjadi pembeda bahwa yang kita usung, kita tidak sekedar popularitas, tidak sekedar mencari popularitas, tapi adalah fokusnya kepada muzakarah, mengajak, mengkaji dan menguji tentang isu yang krusial, fundamental, dan universal. Apa itu? Sosok karakter religious spiritual leader. Puncak segala kerusakan yang ada di dunia ini adalah karena kehilangan atau tiadanya sosok karakter religious spiritual leader. Itu doang. Tidak ada di mana, maksudnya tidak ada di jiwa-jiwa manusia yang rusak itu. Gitu. Karena kehilangan arah umat Islam, kehilangan pemimpin itu. Jadi respon anak tentang podcast ini adalah bahwa momennya, momen yang tepat kita mensyiarkan pemahaman ini yang krusial, fundamental, dan universal ke publik. Gitu. Masuk kepada apresiasi dari yang disampaikan oleh Abe Guru, juga sedikit memperkuat gitu kan. Yang pertama, dari isu akhir zaman itu yang dikatakan mata dunia akan tertuju pada Pakuan Nusantara Jaya, Atlantik Khatulistiwa, Indonesia Raya, Bogor, Jawa Barat. Ini tadi telah sama-sama kita sampaikan juga bahwa memang dunia Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunia butuh Indonesia. Ini bisa dinalar, bisa dianalogikan, dan bisa dijelaskan dengan gamblang tentang narasi ini. Karena sederhananya Indonesia adalah negeri dengan 1000 kekayaan alam. 1000 pangkat 1000. Timur Tengah cuma dengan minyak pada gendut, makan minyak. Rusia cuma modal minyak juga, sama teknologi persenjataan kayak. Jerman cuma modal teknologi dan sedikit sumber daya alam kayak. Singapura nggak punya sumber daya alam, cuma punya lahan kecil dan cuma punya teknologi doang. Kayak ada negara yang cuma modal kekayaan laut, jadi negaranya lebih luas lautnya daripada daratannya. Kayak ada negara cuma modal hutan doang, Afrika tuh banyak hutan sama savana. Sabana sama savana sama sabana. Kaya dia. Ke Indonesia semuanya ada. Itu sederhananya gitu. Di Indonesia seluruh kekayaan alam ada. Yang di tempat lain nggak ada, di Indonesia ada. Yang ada di Indonesia belum tentu ada di tempat lain. Ini bisa kita kaji dan uji. Gitu. Itu sederhananya secara aspek
alam. Secara peradaban, Indonesia adalah tempat dunia belajar. Jadi dulu bangsa Cina, India, dari mana-mana itu ngumpul di Nusantara mempelajari peradaban, berbagai macam cabang ilmu. Ilmu bela diri, ilmu apa? Macam-macam lah. Itu baru ditemukan belakangan ini ya. Ternyata pusat peradaban dunia itu berasal dari Nusantara. Ini baru ditemukan oleh para sejarah, ya sejarawan belakangan ini. Jadi bukan Indonesia belajar ke dunia, tapi dunia dulu belajar ke Indonesia. Nah ini ditutupi oleh Belanda, sehingga kita lupa akan jati diri bangsa kita. Itu secara peradaban, secara keilmuan terbukti dengan beragamnya peradaban, kekayaan, tradisi, budaya yang ada di Nusantara. Dan rasio umur-umurnya gitu, peninggalan-peninggalannya itu di Nusantara ternyata luar biasa. Kayak banyak dari yang manusia-manusia itu aja tuh, yang gede-gede tuh banyak di Jawa, ya kan? Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens, kerajaan-kerajaan ternyata dulu kerajaan Majapahit, ya kan? Itu kelasnya dunia. Sundaland, Pajajaran, dunia. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini kelasnya dunia. Sampai ada kisah dulu tentara Mongol, pasukan Mongol ketika ingin mengekspansi ke Jawa kalah sama kerajaan Jawa. Tentara Mongol itu fakta sejarahnya ada ya, banyak ya, mutawatir gitu, bahwa tentara Mongol kalah sama kerajaan di Jawa gitu. Nah jadi ungkapan ini tadi adalah merespon daripada satahat atau pandangan krusial dari sosok karakter religious spiritual leader man from the East gitu. Ini saya mencoba menarasikan atau melogikakan, bener gak sih ungkapan ini, atau kenapa ungkapan ini bisa diungkapkan oleh pengungkap gitu. Karena nggak mungkin pengungkap mengungkapkan ungkapan ini kalau tidak ada keyakinan gitu daripada kebenaran dari ungkapannya itu. Maka di sini saya akan mengungkapkan ungkapan para pengungkap ini atau tokoh yang mengungkap ini. Paham sob? Kita mencoba mengupas, kalau istilahnya bedah buku. Kenapa begini, kenapa begitu, kan gitu. Tadi kan pertama itu, kenapa dunia akan tertuju ke. Nah, tadi ketika udah di Indonesia nih, ternyata dikerucutkan lagi pada Bogor, Pakuan, Jawa Barat. Ada apa di Bogor? Ada apa di Jawa Barat? Ada apa di Jawa Barat? Ada apa di Bogor? Ada apa di dalam Bogor itu? Dikatakan Bogor adalah kota santri atau kota hujan. Hujan identifikasinya kepada rahmat. Dan hujan ini, maaf ya, hujan ini asli dari Allah. Bukan kebetulan. Bukan masalah kebetulannya. Itu hoax teori siklus air yang dikatakan apa? Kondensasi apa tuh namanya? Iya, uap apa istilahnya tuh? Ada siklus air yang versi barat tuh. Itu hoax. Kenapa hoax? Kalau siklus air itu benar, nggak ada musim dong. Kan air nguap turun. Dan harusnya bukan hanya di Bogor yang hujan, kan di atas kita banyak awan. Kenapa air yang nguap nggak langsung turun? Kalau awannya gerak, katanya kan geraknya ke semua arah. Di semua tempat ada awan. Kenapa nggak hujannya merata? Kalau ada siklus itu. Jadi hujan itu beneran dari Allah, dibukanya pintu langit itu, air itu. Makanya disebut rahmat itu karena memang kiriman dari atas.
Jadi kalau di Bogor kota hujan, kota rahmat yang memang dari Allah, bukannya karena siklus. Kalau karena siklus, maksudnya emang awannya numpuk di situ doang. Nah, kota santri yang dirahmati. Lebih terperinci dari itu, saya mencoba sedikit menebak-nebak ya, bahwa mungkin yang dimaksud Bogor Jawa Barat ini adalah tadi kuncinya ada di pakuannya ini, yaitu identifikasi daripada kerajaan Pajajaran yang tokohnya adalah Kian Santang atau ayahnya Prabu Siliwangi. Ini ya, jadi mata dunia akan tertuju. Kalau tadi secara alam dan secara kebudayaan udah dijelaskan, lalu di Nusantara diperas-peras lagi adanya di Jawa Barat. Karena nanti sederhananya gini, nggak mungkin kalau bukan Jawa. Itu dulu. Dari Nusantara ke Jawa dulu. Karena orang luar tuh kenalnya Indonesia tuh Jawi. Orang Arab tuh nyebutnya Al-Jawi. Al-Jawu, Al-Jawi. Indonesia disebutnya Al-Jawi. Itu Jawa. Dan Jawa ini ada di mana-mana. Suku Jawa. Di Thailand ada, di negara apa tuh? Suriname. Full Jawa. Bahasanya Jawa, ini Jawa, Suriname. Di Thailand ada satu suku Jawa. Tapi Jawa yang beneran, bukan Raja Jawa yang sekarang dilakopin ke tukang kayu. Kalau itu mah bukan Raja Jawa. Kalau itu Cingcorang Jawa. Mungkin itu dari saya. Yang kedua adalah merespon, mencoba mendalami satahat tentang Ponpes Miftahus Sudur Zawiyah Al-Khair akan mercusuar ke 5 benua dengan alasan dasar yang krusial, fundamental, komprehensif, dan universal. Turunan daripada yang pertama tadi, mata dunia terpuji. Ternyata ini jawabannya. Kenapa ke Bogor, Jawa Barat? Saya baru tahu nih, ternyata di Bogor, Jawa Barat ada Ponpes Miftahus Sudur. Oh, ini jawabannya, pantesan. Miftahus Sudur secara bahasa adalah kunci pembuka dada. Jadi kalau kita nggak ada kunci pembuka dada, dada kita, hati kita tertutup mata hatinya. Aduhai celakanya orang itu ketika mata hatinya tertutup atau terkunci. Artinya ternyata benar, mungkin dia baru dari kajian mengupas secara bahasa ya. Kalau sesuatu itu mata hatinya sudah tertutup, itu seperti binatang atau ruh hayawanatif. Karena bedanya kita manusia dengan binatang adalah adanya hati, bukan akal. Kalau akal itu, binatang juga punya akal, juga punya otak. Binatang juga bisa berpikir loh. Apalagi kalau yang mau dimangsa, dia bisa pura-pura mati. Pura-pura mati loh. Binatang tuh instingnya kuat dia. Kucing, tikus tuh. Ikan aja ada yang punya, ikan ada yang punya perasaan, ada yang enggak. Kalau ikan saya di rumah punya tuh arwana. Dia apal dia sama pemiliknya. Dia ngeliatin. Berarti dia mikir juga ikan ente. Mikir. Ini berapa sehari minggu ngelimpan nih? Enggak, anak nggak pernah mempertuhan dan dipertuhan. Jadi hakikat yang memberi makan dia itu Allah. Mantap. Jadi dia pun sadar bahwa dia itu hidup dan matinya karena Allah. Itu yang anak bekelin ke dia, Bang. Bener hakikat. Nah, jadi anak menelisik secara bahasa tadi bahwa perbedaan manusia dengan binatang adalah adanya hati. Tapi kan hati ini ternyata harus dibuka. Orang yang tidak dibukakan mata hatinya akan seperti hayawan, binatang. Balhum adol,
tetapi mereka lebih sesat dari binatang. Kenapa begitu? Karena manusia adalah makhluk pertengahan. Malaikat hanya dikasih ketaatan, tidak dikasih ingkar. Malaikat taunya taat doang, dia susah buat ingkar. Kok gue nggak bisa ingkar ya? Pernah sekali katanya. Pernah ingkar sekali katanya. Mau bisa gini. Ini generalnya dulu. Kalau yang spesifik yang dibahas itu spesifik. Ini sifat general. Sifat general malaikat adalah taat. Jadi orang jangan taat banget lah. Nakal dikit boleh, bro. Kurang aja. Kalau nggak dengar secara keseluruhan nggak usah komen deh. Nanti akan salah respon. Ini kayak netizen nih. Dengar video potongan langsung terprovokasi. Hanya diberikan hati untuk taat. Kalau setan bawaannya ingkar, nggak bisa taat. Bawanya ingkar aja. Wahai setan, Taat dong, jangan ganggu manusia. Ganggu. Wahai setan, jangan ke timur, ke barat. Ke timur, ke barat lah, kabur dari barat. Bawanya ingkar dia. Nah kalau manusia, dua-duanya, dia dikasih kesempatan untuk taat, punya potensi taat, juga punya potensi ingkar. Utamaannya bisa lebih utama dari malaikat, kesesatannya bisa lebih sesat dari setan. Tuh, hebatnya jadi manusia, nggak nanggung-nanggung. Multi talent, bisa lebih utama dari malaikat dan bisa lebih hina dari setan atau binatang. Ini jadi dari kajian atau telisikan atau menelisik tentang nama ini, Miftahus Sudur, ini adalah pondok pesantren. Dan di dalam Miftahus Sudur ini tadi kunci pembuka dada adanya Zawiyah Al Khair. Jadi kalau saya boleh mengira-ngira, di Bogor di Jawa Barat ini ada pondok pesantren Miftahus Sudur yang di dalamnya itu punya, kalau kayak ini tuh kayak chip gitu. Kalau kayak teknologi punya chip, punya teknologi kuncian yang nggak ada di tempat lain. Dia yakin orang dia penemunya. Ayo, kan gitu. Kalau kayak ahli teknologi nih, dia misalkan megang kunci listrik dunia, kunci internet deh, kunci internet dunia. Ini dunia nggak ada internet kalau gua matiin, kalau gua shutdown. Mau apa lu? Kuncinya ada di kamar gua. Lu bakal ngemis-ngemis ke gua, lu semua kepala negara. Kayak gitu. Nah jadi di Ponpes Miftahus Sudur ini ada kuncian, ada sesuatu yang bernilai, gitu, sehingga akan mercusuar ke 5 benua dengan alasan dasar krusial, fundamental, komprehensif, dan universal tadi, yaitu adanya kajian daripada kitab Miftahus Sudur Zawiyah Al Khair. Jadi kitabnya Miftahus Sudur, pondok pesantrennya Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur yang dikarang oleh Abah Anom. Abah Anom mengarang itu memiliki pesantren Suryalaya. Nah, yang tadi sama loh. Ya? Iya. Jadi kitabnya Miftahus Sudur dikarang oleh Abah Anom. Pondok pesantrennya ada di Bogor. Nama pondok pesantren Miftahus Sudur. Pendirinya Syekh Abdurrahman. Dan di Suryalaya ada kajembaran namanya Kajembaran Rahmaniyah. Kayak tukeran itu kode gitu. Itu mungkin kayak apa ya, kalau istilah anak zaman sekarang tuh kalau ada acara tuker kado, ya kan? Ntar kita bikin acara, kita ketemuan nih, tuker kado yuk. Saya bawa ini, Mahfud bawa ini, tukeran. Punya Mahfud ada di saya, punya saya ada di Mahfud. Kitabnya Abah Anom Miftahus Sudur diberikan ke Syekh Abdurrahman secara nama, secara pengamalan, pengejawantahan di pondok pesantrennya Miftahus Sudur, dan Syekh Abdurrahman memberikan namanya ke Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah.
diberikan tempat spesial di Ponpes Suryalaya. Bukan begitu Bu Haji? Kedengeran gak suaranya pemirsa? Itu ada ini netizen rahasia. Ini jangan-jangan ada kesamaan nih antara kesamaan ini, kayaknya sih ada. Ya, yang kedua. Yang ketiga, mengkaji dan menguji argumentasi alasan dasar revolusioner yang krusial, fundamental, serta monumental. Sebab apa, mengapa, bagaimana, sejatinya, hakiki, arti, penting. Jadi kajian dan ujian tentang 5 hal. Pertama, adanya gerbang Ponpes Miftahul Sudur. Tadi telah dipaparkan oleh guru kita bahwa gerbang itu adalah simbol penyambutan. Dan memang pengalaman saya keliling beberapa pesantren, gerbang Miftahul Sudur termasuk adalah salah satu, atau mungkin selama yang saya kunjungi adalah gerbang terbesar untuk ukuran pondok pesantren ya. Mungkin kalau untuk ukuran bangunan-bangunan Perancis, Eropa kalah. Tahu nggak yang di Cakung, yang di Cacing tuh, ada tuh yang kayak bangunan Perancis. Buset, itu gede banget. Gede banget. Gerbangnya apa tahu yang disambut, padahal nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Gerbangnya besar. Bener-bener gede banget. Yang di Cakung loh, Cacing loh. Nagagi. Itu nggak ada yang masuk, nggak guna. Nah, tapi untuk ukuran pondok pesantren ini Miftahul Sudur adalah yang terbesar. Kenapa? Karena untuk simbol tadi menyambut kedatangan manusia seluruhnya ke pondok pesantren ini. Ini saya membenarkan. Yang kedua, tidak akan tertampung, supaya tertampung. Nih. Nah ini. Yang kedua, adanya Zawiyah Al-Khair. Jadi ternyata di Nusantara ini ada zawiyah. Bagi orang yang mendalami agama yang sifatnya sufi, kewalian, zawiyah ini adalah makam, tempat. Gitu. Jadi jangan meremehkan tempat. Kayak muslim bisa beribadah karena ada apa? Masjid dan musola. Maka keberadaan masjid dan musola menjadi wajib bagi orang yang beragama Islam. Adalah salah satu lingkungan nggak ada masjid, nggak ada musola, padahal lingkungan itu muslim. Sama, adalah nggak mungkin atau salah kalau di negeri muslim terbesar, di negeri torekoh terbesar, al-mu'tabaroh terbanyak, tidak ada zawiyah. Nggak mungkin gitu. Jadi zawiyah ini adalah zawiyah al-khair, sesuatu yang krusial bagi ahli turuk, bagi ahli salik, ahli perjalanan. Dan ini ada di Bogor, di dalam pesantren, namanya Zawiyah Al-Khair, yang dinisbatkan pada gurunya daripada Syekh Abdur Rahman. Yang ketiga, adanya pengajian bulanan Manaqiban Sultanul Aulia. Ini adalah simbol Manaqib Sultanul Aulia, ini adalah simbol daripada ada keberadaannya Imam Mahdi akhir zaman. Jadi kalau kita mau nyari Imam Mahdi nih, cari aja di mana adanya Manaqib Sultan Aulia. Nyari Imam Mahdi di acara konser. Enggak, itu salah alamat. Di kalangan orang ada juga bang Manaqib Sultan, apakah termasuk? Nanti gini, dalam mengadakan Manaqib Sultan Aulia itu ada syarat prasyarat, ada syarat rukun gitu. Ada manaqib yang terverifikasi dan ada manaqib yang belum terverifikasi atau tidak terverifikasi, karena tidak layak mengadakan manaqib tapi maksain. Kenapa bisa tidak layak? Faktor pertama adalah karena tidak adanya syekh
mursyid. Menjadi haram diadakannya manakib kalau di dalamnya tidak ada syekh mursyid. Ngapain bikin manakib nggak ada syekh mursyidnya? Kayak orang ngundang nikahan nggak ada pengantennya. Ngapain ngundang? Ngapain ngundang gua nggak ada pengantennya? Hah? Undangan pernikahan. Namanya undangan pernikahan ada yang nikah. Gitu. Sama namanya ngundang manakiban, Sultan Aulia, ada Syekh Mursyidnya, ada Sultan Aulianya, ada Imam Mahdinya. Kalau nggak ada, jangan maksain. Nanti tidak terverifikasi, nanti mendingan cari manakib yang terverifikasi, terkonfirmasi. Jadi nanti menginduk gitu. Daripada mengadakan pembanding, mendingan menginduk kepada yang sudah terkonfirmasi jelas. Yang udah centang biru. Centang biru, bahkan birunya ada 5. Iya. Itu cukup terjawab. Selanjutnya adanya hal ihwal magom murid mursyid aktop at-tarbiyah ahli silsilah tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah kajaban rahmaniyah Syekh Abdul Rahman. Di dalam ponpes dan zawiyah al-khair ini ada hal ihwal dan magom murid mursyid, yaitu aktop at-tarbiyah. Di sini adalah maksudnya aktop, kuncinya adalah di at-tarbiyahnya. Jadi bisa dikatakan mungkin mursyid banyak, khalifah mursyid banyak, aktop mungkin ada, tapi yang at-tarbiyah, ya aktop at-tarbiyah itu pasti satu. Karena mursyid aktop at-tarbiyah ini memiliki keutamaan adalah kaderisasi, mencetak. Gitu. Jadi bisa saja di tempat-tempat lain ada hal ihwal dan magom murid mursyid aktop, tapi nggak at-tarbiyah, tabaruk, at-tabaruk. Jadi kalau secara kenabian tuh hanya nubuah, nggak sampai kepada risalah, lokal. Nubuah itu kan lokal. Nabi Isa kan diutus hanya buat kaumnya aja. Nabi Musa buat kaumnya aja, Israel. Segitu-gitu doang udah. Itu paling banyak yang diutus Nabi itu bangsanya, kaumnya itu Israel. Udah berapa Nabi dikirim ke Israel, tapi emang kaum paling dablek itu. Ntar gue yang ngajarin sekali ke Israel, kurang ajar. Biadab. Keluar juga kan. Kesel saya dengar kata Israel. Spontan keluar. Karena itu nih, maaf, secara sejarah saya sedikit membuka nih kepada teman-teman sahabat Putra Batara Channel 165. Adanya Israel itu kan dari keluarga saya, Yusuf bin Ishak bin Yakub. Jadi dulu orang-orang Israel itu kan yang dikatakan Yakub, anak-anaknya Yakub. Yakub itu kan disebut Israel. Itu nama lain dari Yakub. Itu kan awalnya karena kecemburuan terhadap Yusuf. 11 saudaranya kecuali Bunyamin 10. Itu sejarah cikal bakal Israel, cemburu sama Yusuf. Gimana? Jadi kaum Israel ini emang kaum yang cemburuan, bawaannya tuh dia iri. Gitu. Makanya kan dia nggak punya lahan, iri sama tetangganya Palestina. Nggak punya teman, irian. Ini ya. Selanjutnya yaitu tadi menambahkan adanya hal ihwal dan magom ini murid-murid mursyid aktor tarbiyah ahli silsilah tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah ini ada di dalam ponpes dan zawiyah ini. Artinya kalau secara
kebaikan ini adalah kebaikan yang sudah terorganisir. Ini adalah sistem. Gitu. Jadi kalau dikatakan Dajjal, ada sosoknya, ada sistemnya. Ada sosok Dajjal, ada sistem Dajjal. Nah sama Imam Mahdi, ada sosoknya Imam Mahdi, ada sistemnya, sistem Imam Mahdi. Masa Dajjal punya sistem, Imam Mahdi nggak punya sistem? Sembarangan sampean. Kurang ajar. Enak banget, Dajjal punya sistem, Imam Mahdi nggak boleh bersistem. Udah umat Islam yang penting ibadah, taat aja yang penting. Nggak usah berpolitik, nggak usah orang toreko, nggak usah boom badan usaha majlis, dop, nggak usah lah dop, udah tekian aja, nggak usah ada plus-plusan, nggak usah ada RPPM. Apa itu dop RPPM? Nggak usah ada sub 7 pan 9 pro 12, tuh orang-orangnya juga nggak ada. Ngapain diadakan? Nggak usah lah kita orang toreko tuh berpolitik, bergerak, maju, nggak usah maju. Aneh, orang mau maju nggak boleh. Wah bener-bener loh. Panik ya. Saya pengen nanya dulu pas lahir dia, pas hamil dia tuh emaknya ngidam apa? Kok bisa lahirnya anaknya begitu? Kayaknya kurang sholawat bundanya itu ketika hamil. Kita orang toreko harus maju. Orang toreko harus punya sistem. Konsep sistem profesional. 3 tuh, KSP tuh, KSP. Konsep sistem profesional. Konseptual, sistematik, profesionalisme. Ini wajib, ini harus. Jadi jangan kita yang benar selama ini kita dibungkam atau dikritisi kita diam. Enggak. Dengan momen adanya podcast ini kita menyuarakan. Kita udah nggak bisa diam lagi melihat kejahatan koar-koar, bray, kejahatan. Orang salah pede, yang bener diem. Udah lu orang toreko diem aja lu. Ih, keselin. Fotonya sabar orang toreko. Udah sabar aja, diem aja, terima aja di. Kurang aja. Bener-bener ini udah dari hati nih, saya panas nih. Ini udah mau klimaks nih, udah bener-bener emosi. Udah bukan saatnya kita sekarang diam terhadap kebenaran. Kita wajib menyuarakan. Ini simbol. Ini adalah ini siasat dari guru kita bahwa kita kaum marginal harus berani menyuarakan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan momen podcast ini, nanti kita teman-teman bisa sharing. Kita di sini kita nggak menutup pendapat teman-teman. Silakan berpendapat, silakan merespon. YouTube ini, channel ini, silakan. Sepahit-pahitnya komen akan kami respon, akan kami balas, akan kami tidak hapus. Gitu, silakan. Tapi teman-teman juga jangan melarang kami untuk menjelaskan atau memberikan alasan kami mengapa kami mengungkapkan ini. Jadi kita saling menghargai pendapat, gitu. Bahwa di negeri kita ini adalah kebebasan berpendapat adalah hak segala bangsa. Jangan orang ngomong dikit suruh pakai masker. Orang mau bersuara baru komen di Facebook nih. Tak datang salap 88. Ditangkap. Cuma komen di internet ditangkap. Ini negara apa? Kalah Kim Jong Un. Ini ya, jadi kalau teman-teman ingin mengomentari apa yang kami sampaikan silahkan. Selanjutnya terakhir adanya sosok karakter religious spiritual leader man from the East, Al-Imam Al-Jaman Al-Mahdi Al-Masih Al-Muntador Mesia Hamasya Isa Al-Masih Yosua Yausun Ilmuteno Yesus Kristus Juru Selamat yang dibangkitkan di akhir zaman abad 21 Masehi menuju abad 15 Hijriah hari kebangkitan. Jadi mungkin yang poin kelima ini dikatakan dalam Satahat ini oleh Man from the East, sederhananya di Ponpes Miftahus Sudur Kajembaran Zawiyah Akhir ini
ada Nabi Isa di sini. Kalau saya menyimpulkan poin yang kelima nih, tadi dengan nama-nama tadi, Al-Imam, Al-Jaman, Al-Mahdi, Al-Masih, Al-Muntadhar, Mesiah, Hamasyah, Isa, Al-Masih. Nah, jadi di dalam ponpes ini ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa. Secara nilai mungkin ya. Iya. Karena sebenarnya ada dualisme antara Imam Mahdi dan Isa, ada juga tunggalisme gitu. Ada sisi perbedaannya, ada sisi persamaan. Bisa dikatakan benar orang yang berpendapat bahwa Isa dan Imam Mahdi adalah berbeda. Memang ada momennya, ada poinnya. Tapi bisa juga dibenarkan orang yang berkata bahwa Imam Mahdi dan Isa itu adalah satu sosok. Benar juga. Nah, makanya itu tidak akan bisa dimengerti kalau orang yang tidak masuk kepada sistem Imam Mahdi tadi. Sama kayak kita nggak ngerti sistem Dajjal, nggak bakal tahu cara pandang Dajjal. Bisanya kita memahami tiga adalah satu, satu adalah tiga, murid, murad, mursyid, Ratu Adil, Imam Mahdi, Rohul Kudus. Kalau kita masuk ke dalam sistem, maka tadi dikatakan ini adalah sistem regenerasi gitu. Makanya benar kalau dikatakan Isa adalah Imam Mahdi, ada benarnya pada hal ihwal dan magom tertentu gitu. Dan benar juga kalau orang yang mengatakan Isa dan Al-Mahdi berbeda, karena memang gitu kan, Isa bermakmum pada Imam Mahdi. Kenapa begitu? Nggak akan bisa dipahami oleh sahabat Buddha Batara Channel 165, nggak akan bisa. Saya juga jelasinnya bingung. Contoh, Ratu Adil, Imam Mahdi, dan Rohul Kudus. Rohul Kudus ini kan penisbatannya kepada Isa, Roh Kudus. Makanya orang-orang Kristen kan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada di Islam tuh nggak ada Roh Kudus katanya. Orang Kristen yang bikin dia pede kan gitu. Karena katanya kita nggak ada Roh Kudus. Tolol, tolol. Lu pakai bahasa Roh Kudus itu bahasa mana? Roh Kudus itu bahasa mana? Roh Quds, Al-Quds. Itu bahasa mana? Dari sisi bahasa aja lu jangan bilang nggak ada di Islam. Gue piting lo. Ngeselin. Pakai di Islam nggak ada Roh Kudus katanya. Nggak, ini tuh spiritualitasnya nggak bakal katanya. Lucu. Dia pakai istilah kita, dibilang itu istilah dia. Itu makanya pentingnya kita ngaji bahasa tuh di situ. Dari bahasa semua akan terungkap. Termasuk ya salah satu sisi. Dari sisi bahasa itu bisa mengungkap kebenaran. Gitu. Itu. Jadi kalau saya melogikakan tentang Satahat ini, yang kelima adanya sosok karakter ini adalah antara orang dan sistem pada suatu tempat. Ada tiga unsur. Ada pelaku, tokoh-tokoh tadi nih. Kalau secara torekonya murid, murad, mursyid. Kalau secara globalnya ini Al-Imam, Al-Jaman, Al-Mahdi, Al-Masih, Al-Muntadhar, Mesiah, Hamasyah, tokoh-tokoh. Adanya tempat, ponpes dari zawiyah, dan adanya sistem gitu. Itu menuju abad 15 Hijriah harus kebangkitan. Jadi tadi poin yang pertama, mata dunia tertuju, itu sebenarnya penjelasan kedua, tiga sampai kepada turunannya ini adalah langkah-langkah atau penjelasannya. Kenapa dunia tertuju ke sini gitu. Tadi ini penjelasannya. Kalau yang saya tangkap ya, jadi dari Satahat ini sebenarnya mudah untuk dipahami sih gitu. Tinggal bagaimana kita
membuktikannya. Gitu. Secara teori ini sudah buat saya ya sudah terkonfirmasi penjelasannya, sudah masuk ke logika, sudah masuk ke langkah-langkahnya. Tinggal ya itu turunannya. Kalau ini kan tadi globalnya, pemahaman globalnya, turunannya yang tadi dikatakan Ratu Adil, Imam Mahdi, Rohul Kudus. Kalau secara kediri itu kan tadi ruh, jiwa, dan raga. Makanya kan itu bisa terpisah, bisa juga tergabung. Tadi makanya seperti Imam Mahdi. Iya. Jadi kita tidak sepenuhnya menyalahkan paham Trinitas dari umat Nasrani, gitu. Dan juga kita tidak membenarkan sepenuhnya. Tapi di sini adalah kita meluruskan seperti apa sih konsep Trinitas yang benar itu. Beda konsep dan beda persepsi. Secara konsep umum Trinitas memang benar, konsep umum. Tapi penerapan maknanya berbeda, karena nanti konsep bisa salah ketika konsep itu melekat pada orang yang salah, gitu loh, pada tokoh yang salah. Kenapa? Kesalahan utama umat Nasrani adalah penerapan konsep Trinitas ini, tapi dia salah penisbatan kepada Tuhan Bapa. Nasrani. Woi, Nasrani. Adalah benar konsep Nasrani ini tentang Trinitas kalau umat Nasrani tidak menolak daripada kenabian atau risalah Nabi Muhammad. Batalnya keimanan umat Nasrani karena menolak keimanan terhadap Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Pendeta-pendeta terdahulunya beriman. Buhairo tuh yang meramalkan kedatangan Muhammad itu terterima keimanannya karena menerima kerasulan Muhammad. Di situ kekeliruan dasar umat Nasrani karena hanya mementokkan keimanan kepada Nabi Isa, tidak sampai kepada Muhammad. Ini bisa kita kaji dan uji. Ini kan dari saya bebas berpendapat dong, jangan marah dulu. Silakan kalau mau marah di komen. Ya, jangan langsung di komen aja, silakan. Kalau mau like bisa, kalau dislike udah nggak bisa. Nah, dengan argumentasi, jangan sentimen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada mungkin banyak pencerahan di dalam kata-kata saya. Itu mungkin sesuatu yang memang keluar dari dalam. Jadi apa yang keluar itu ya apa yang ada di dalam. Jadi ketika yang keluar adalah pencerahan, ya di dalamnya mungkin cerah. Ya, ini kita saling muzakarah. Mudah-mudahan dari konsep rencana kita ini atau dari apa yang tadi telah kita sama-sama dengarkan menjadi manfaat bukan hanya untuk orang lain, yang lebih utama adalah untuk diri kita sendiri. Yang hakiki daripada yang hakiki adalah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang kita persaksikan. Bukan hanya sekedar kita ngoyo ingin memahamkan orang. Oh begini, begitu. Lu nggak begini, lu nggak begitu. Salah lu harus begini, lu harus begitu. Tapi kitanya nggak begini dan begitu. Itu adalah celaka, merugi. Mudah-mudahan daripada apa yang ingin kita pahami, kita syiarkan ini, terlebih dahulu kita mendapatkan barang nilainya, sehingga ketika kita menyampaikan kita benar, karena kita sudah memulai keimanan itu, keyakinan itu, ketegasan kita keluar sudah kita mulai ke dalam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada podcast sampai 23 nya? Banyak. Ada guys.
Ada yang sampai Bebas, tidur. bebas kalau di YouTube. Nanti bisa di ini cut. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ya. Anak merespon yang udah disampaikan sama Kak Rogi ya, bahwasanya semua udah gamblang disampaikan beliau yang sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita akui salah satu badal pendamping ya, kalau buat anak pribadi. Makanya begitu lugas, begitu mudah dimengerti penyampaiannya kan. Nah, sedikit merespon apa yang sudah sampaikan beliau, sebenarnya benar ya, karena sudah saatnya kita sebagai umat muslim ya, akhir zaman itu apa namanya, nggak bisa hanya diam menunggu atau hanya berpangku tangan kan gitu. Karena jelas kan kalau kita benar-benar artinya kritis di dalam beragama itu kita akan sadar kan, bahwasanya khususnya di negara kita ini kita sedang dibenturkan dalam setiap lini kan, perihal tentang kepercayaan dan bahkan sampai kepada agama, bahwasanya agama itu sedang tidak baik-baik saja kan gitu. Jadi kita butuh sosok yang butuh misalnya ya diadakannya podcast ini ya kita misalnya buat pembanding kan, bahasanya itu buat misalnya bahwasanya kita menyampaikan sesuatu yang real, yang nyata, yang bahwasanya kita pun di sini mempertaruhkan segalanya kan gitu, karena semuanya berdasarkan atas dasar keyakinan. Di situ berarti kan pertaruhannya jelas kan gitu. Nggak cuman mengada-ada, nggak cuman ngaji buku, ngaji kitab doang kan gitu, karena semuanya ada sulamul amal kan gitu. Nah misalnya pertaruhan kita ya pertaruhan akidah gitu. Bahwasanya ya kalau sekiranya sahabat editnya itu kenceng maksudnya, Oh, kodok. gimana ngeditnya? Buyar kan? buyar kan. Iya, kalau sekiranya Gimana ngedit editor bingung. kalau sekiranya sahabat apa Putra Batara Channel 165 merasa terpanggil dan merasa ada pencerahan lah gitu ya, bisa Itu santai lah. agak grogi be kalau kamera padahal belum ini ya, nggak live maksudnya gitu. Ini buat ditanda aja Bapak. Takut. Nggak kuat sampai katanya. Iya, misalnya gitu yang anak respon tuh di situ bahasnya bahwasanya gitu ya, jelas kalau ngomongin perihal sosok yang ditunggu-tunggu, yang istilahnya yang banyak orang pertanyakan gitu, yang tadi udah gamblang disampaikan oleh Kang Fauzi, semuanya udah jelas kan gitu, bahwasanya dunia itu membutuhkan Indonesia kan, dan Indonesia itu adanya di Bogor. Nah, dan ada apa di Bogor itu udah semuanya dijelaskan ya, bahwasanya semua itu berkaitan gitu ya. Yang anak tangkap benar-benar ini tuh gini, ya istilahnya gini, kalau udah kaum sufi yang berbicara kan bahwasanya itu dari ahlinya kan gitu, apalagi ada bahasa mandat kan gitu, jelas gini, Yang kalian pakai coklat. yang lagi, nah yang gitu. Iya, Lanjut. merespon perihal Miftahus Sudur kan, sebagaimana udah disampaikan dijelaskan sama guru kita Abdul Al-Fakir, siapa pengarangnya dan kepada siapa kita bisa diberikan, dan sampai dimandatkannya, dibuatkanlah
didirikan ponpes. Jadi bikinnya di mana berarti kan semuanya berkaitan kan gitu. Dan ini juga menjawab mungkin banyak juga yang jadi pertanyaan dari Ikhwan Suryalaya juga kan gitu. Pastinya kan gitu. Kok bisa ke sana kan gitu. Karena kalau anak nggak salah ya. Dulu Kang Fauzi sempat berinteraksi juga dengan salah satu Ikhwan Suryalaya yang beli mobil kan gitu. Bahwasanya beliau pun kalau nggak salah ya ngeh gitu loh, katanya harus suluk ke sana kan gitu. Maksudnya Kang Fauzi juga udah menyampaikan bahwasanya kalau misalkan mau ini ya Suryalaya itu tabaruk dan harus suluk ke Bogor kan. Karena berkaitan kalau anak menangkap dari apa yang sudah tadi dijelaskan itu berkaitan dengan itu perihal kitabnya itu. Yang bahasanya berarti kan jelas kitabnya sekarang itu ada di mana kan gitu. Kalau ngomongin kitabnya emang misalnya itu pun mandat dari gurunya guru kita kan gitu. Bahkan gurunya lagi kan gitu. Dimandatkan gurunya guru kita itu dapat mandat dari gurunya si Abdul Khair radhiyallahu an untuk mendirikan ponpes Miftahul Sudur. Dan sebelum mendirikan ponpes itu dikasih mandat tabaruk dulu kan gitu, suruh mencari apa namanya tuh sosok Syekh Wali Aktab ya Bos? Wali Aktab. Dan kalau di runut perjalanannya mungkin butuh waktu yang lumayan panjang ya, durasi yang lumayan panjang, makanya kita singkat-singkat lah di sini katanya. Yang sampai akhirnya berdirilah kan gitu ponpes Miftahul Sudur, dan itulah menjadi kunci di situ. Yang jelas kalau tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa sih makna dari Miftahul Sudur itu kan kunci pembuka dada di situ kan. Nah, merespon yang perihal tentang keyakinan bahasa gitu ya. Ini yang anak tangkap tuh di sini bahasanya banyaklah ajaran ya, kita tidak menyalahkan kan gitu, tidak menyalahkan sepenuhnya atau bahasanya, tapi kalau misalkan kita benar-benar peka, benar-benar kita merasa oh saya itu butuh kebenaran kan gitu, mana sih yang benar kan gitu, pasti kita akan merasakan gitu. Misalnya nggak cuman asal kita mencari ilmu dari istilahnya buka YouTube atau buka Google atau nyari-nyari kitab, karena kalau kita hanya berpacu ke situ, siapa nanti yang akan menerangkan gitu. Bahwasanya jelas di sini emang semua kitab-kitab itu benar kan gitu, karena ada pengarang kan gitu loh. Pengarangnya yang itu pun bukan orang-orang sembarangan bahasanya kan gitu, cuman butuh yang menerangkannya. Seperti halnya Quran maksudnya kan nggak sembarangan kita belajar Quran kan gitu. Untuk benar-benar paham isi Quran itu kita harus ketemu dengan ahlinya gitu. Makanya jadilah Al-Quran. Kalau cuman Qurannya doang ya mushaf kan gitu. Untuk kita benar-benar paham tentang isi Al-Quran itu, kita harus belajar kepada ahlinya yang bahasanya di situ yang benar-benar apa namanya itu ya, Quran itu kan kitab. Kita harus mencari siapa kutubnya, di mana kutubnya, dan isinya kitab yang berjalannya ini. Itulah yang anak tangkap ya, isinya yang alhamdulillah buat anak pribadi kan gitu. Dan lebih ininya lagi ya, kesimpulan yang bisa anak tangkap yang tadi disampaikan sama Kang Fauzi, bahwasanya ini yang dimaksud kan tadi sempat dibahas ini juga ya tentang apa namanya tuh sejarah gitu kan, banyak sejarah-sejarah yang disimpang siurkan lah sampai kita tuh bahasanya tidak mengenal jati diri bangsa kita kan gitu, karena hanya mengikuti sejarah yang ada kan gitu. Bahwasanya masih banyak kan gitu, maksudnya kalau kita mau mengulik tentang sejarah kan gitu dan tentang keilmuan
yang Kang Fauzi sendiri pun mengiyakan bahwasanya kita juga di sini tidak menyalahkan tentang Trinitas, tapi tidak sepenuhnya juga membenarkan. Nah, maksud dari kata tidak menyalahkan dan tidak sepenuhnya membenarkan itu apa? Karena butuh sosok guru ini, gitu. Butuh sosok yang harus menjelaskan bahwasanya kita harus masuk ke dalam sistemnya Al-Mahdinya ini, gitu, agar semuanya itu gamblang, gitu. Udah udah nggak jadi pertanyaan lagi, istilahnya Al-Mahdi Isa itu satu sosok yang sama, bisa kayak gitu kan. Kang Fauzi juga udah menyampaikan bahwa. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistemnya, nanti kita akan paham gitu. Kita akan mengetahui, oh ini yang dimaksud Al-Mahdi kan gitu, dan ini yang dimaksud Isa kan gitu. Bahwasanya disitulah yang bahasanya jelas kalau yang ditanamkan oleh guru kita Abi Al-Fakir itu kan kita dikasih persepsi, visi dan misi kan di situ. Bahwasanya apa sih? Ya itu, kalau lebih gamblangnya lagi kan ngaji salah biar benar gitu. Karena banyak orang yang ngerasa kok ngaji salah, ngaji itu benar kan gitu. Nah, apa yang kalau udah benar ngapain dihaji kan gitu. Nah, dan karena itulah kebanyakan orang sudah dapat paham sedikit, merasa dia benar dan merasa dia udah ngerasa bener lah bahasanya gitu. Jadi tidak mau mendengar. Itu yang agak susah bahasanya kan, kesimpulannya tangkap di sini kan gitu. Ngaji salah biar benar, belajar benar biar keblinger. Jadi kita akan tahu nih untuk mengenal Al-Mahdi itu bagaimana sih kita masuk ke dalam sistemnya Al-Mahdi kan gitu. Dan di situ pun kita akan mengenal sosok Dajjal itu seperti apa gitu. Karena di situ pun jelas gambarannya ada kan gitu loh. Nggak cuman Dajjalnya aja yang digembor-gemborkan, tapi sistemnya juga pun terlihat nyata kan gitu. Makanya istilahnya kita biar melek segala-galanya, dalam artian melek secara lahiriah dan batinnya kita gitu. Jadi nggak cuman atas pandangan yang basor aja kan gitu. Apa basirah ya. Basor. Oh iya. Jadi kita bisa mengenal kan. Tidak hanya basor tapi sampai kepada basirohnya. Tidak hanya pandangan basor tapi sampai kepada basirohnya kan gitu, yang tadi sudah disampaikan juga oleh guru kita. Itulah kenapa pentingnya kunci pembuka dada kan gitu. Untuk membuka apa? Untuk membuka mata batin kita kan gitu. Ya, yang jelas di sini runtutannya kan guru kita itu mengajak, dan kita pun sebagai ikhwan itu mengajak siapapun ya gitu ya. Untuk sahabat-sahabat YouTube Putra Batara Channel 165, ayo. Karena di sini jelas kan gitu, bahwasanya barang siapa tidak mencari guru, belajar tanpa guru itu jelas gurunya kan setan. Itulah yang dikhawatirkan ya gitu. Karena kalau ngomongin bahasa ilmu, bicara tentang ilmu, iblis itu lebih berilmu kan gitu. Dan serem kan gitu. Karena iblis itu lebih tahu sejarah dibanding kita yang bahasanya hidup di abad sekarang kan gitu. Karena dari tahun Atu dia udah ada. Nah, seremnya di situ. Makanya kan adanya sosok ini itu yang bahasanya dari setiap zaman itu selalu ada gitu. Bahwasanya wadahnya berganti tapi sosoknya tetap yang itu aja gitu. Mungkin ini ya bahwasanya sedikit ini ya, sedikit apa namanya, yang bocoran lah bahasanya, bocoran yang bahasanya yang disebut reinkarnasi kali ya. Kalau orang-orang Buddha itu kan menyebutnya reinkarnasi kan gitu. Wujud wadahnya berganti tapi isinya tetap sama gitu. Yang disebut apa ya, itu yang jelas. Kalau ngomongin dalilnya kan jelas, keterangannya ada bahwasanya apa, Islam ini akan bangkit tiap-tiap 100 tahun sekali, dan bangkitnya Islam ini dengan adanya utusan kan gitu. Adanya utusan yang jelas berarti kan dari tahun sebelumnya juga ada kan gitu. Setiap masa itu apa, setiap zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya. Ini kalau yang tangkap kan ya gitu. Kalau ya itulah pokoknya seru dah istilahnya itu ada keterangannya gitu.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Masuk begitu. Ulang lagi berarti tuh di Iya, pulang lagi lagi. kalau batal Ini bisa dipotong. Jadi Ada tim, assalamualaikumnya lagi pakai PC gitu. ada tim editing. Editor. Jadi merespon dari poin-poin ini. Respon kasus itu akhirnya. Maka ini akan terjadi pada Pakuan Nusantara Jaya Atlantik Katulistiwa Indonesia Raya Bogor Jawa Barat. Iya, masa ini akan terjadi pada. Iya, ini kalau menurut saya poin yang pertama itu memang udah menjadi ini apa namanya isu global bahwa apa namanya Nusantara Jaya Atlantik Katulistiwa Indonesia Raya itu dunia akan tertuju ke situ. Karena kalau kita lihat apa namanya anak share-share di TikTok. di TikTok, di YouTube gitu ya. Apalagi kalau ada share-share itu tuh YouTube tuh. Oh iya. Itu memang Atlantik Katulistiwa itu menjadi satu misteri buat mereka itu. Menjadi apa namanya misteri yang ditutup-tutupi karena kehebatan organisasi elit global ya. Udah siapnya elit global itu terorganisirnya sampai ke situ. Itu jadi kenapa mata dunia akan tertuju kepada Nusantara Jaya Atlantik Katulistiwa. Ini baru Indonesia aja nih. Mereka nggak tahu kalau di pusatnya itu di Bogor. Betul. Kenapa di Bogor? Ya kan? Karena di situ lanjut ke poin kedua ada Ponpes Miftahul Sudur Gaya Al-Qaryah yang akan merisuar kelima benua dengan alasan dasar yang krusial, fundamental, komprehensif dan universal. Wah, ini akan menjawab ini lawan kita nih. Kalau kita simak ini nyata banget kalau lawan kita itu adalah elit global ya. Jadi betul-betul apa namanya Bukan elit global, bukan curut global. ya, oleh bahasa umum orang tuh Kita ganti curut global. elit global gitu. Curut global mah ini Tom and Jerry dong. Iya. Yang kita tahu elit global itu pada saat ini, kenapa sih Anda bilang elit global ya? Ya,
Karena memang di YouTube atau di mana itu bahasanya elit global, dia bilang itu sesuatu yang elit. Karena terorganisirnya mereka itu. Gitu loh. Iya. Dan kenapa anak bisa memahami itu? Tadinya kan nggak ada ini tuh, nggak ada apa namanya, nggak ada respon gitu. Nggak tertarik gitu. Pokoknya yang penting kalau yang penting gue makan ya kan, ya Warteg masih buka ya. kan, gue bisa hidup ini bahasa ini. Tapi alhamdulillah loh, setelah ngaji di sini gue baru ngerti bahwa kejahatan elit global itu sangat terorganisir. Ya. Dulu gue pernah dengar tentang sangat negatif. iya, dulu kan namanya pernah cerita bahwa anak akan menghapus dunia pendidikan, menghapus rumah sakit, perbankan, itu ternyata itu terkait dengan elit global. Anda nggak tahu sampai sejauh itu loh. Ngaji ngapain aja dari Iya loh. Ya namanya itu beruntungnya orang ngaji. Orang ngaji itu seperti kita minum obat. Kadang efeknya itu beda-beda. Efek sampingnya benar-benar. Iya, ada yang efek sampingnya begitu minum ngantuk, ada yang sembuh. minum obat bukannya sembuh malah berbusa. Itu Apa ya? overdosis. Iya. Salah obat bro. Iya. Jadi poinnya itu, masa benar itu. Kita sedang melawan apa? Bahasanya? PBB. Iya. Itu kan wadahnya itu mereka PBB. Ternyata benar. Ini bukan udah menjadi apa namanya, diskusi umum ini. Bagaimana pendidikan itu ternyata, widih, itu Rancu. benar-benar ini loh, benar-benar sesuatu yang sangat membahayakan. Iya. Pembodohan. Iya. Iya, tolong dibantu. Wah, Ya. kayak gitu susah. Jadi bagaimana pikiran kita itu di mindset, ya kan? Udah sedemikian rupa sehingga kita itu, kalau bahasanya itu tadi siang ya tadi kemarin itu gue dengar di TikTok itu di tahun 2020 itu betul-betul masa kelam itu, dimana kita bisa takut sama lawan yang nggak kelihatan. Dan itu bukan cuma satu orang tapi mendunia. Iya, itu disebut COVID. Itu kan betul-betul akal orang-orang itu udah bener-bener udah nggak sehat gitu loh. Ya. Dan mereka begitu ada yang mau membuka itu, ya kan? Pasti iniin dengan cara mereka yang sangat terorganisir itu. Aku deg-degan. Kaku sekali. Berapa dulu? Kaku sekali. Ya santai. Iya, oh iya ini tanggung ya. Iya. Kayak begitu tuh. Aku bahagia. Iya. Dan ternyata apa yang diterangin sama Abe gitu ya, tentang akan menghapus dunia pendidikan, kesehatan, perbankan gitu ya kan. Kan itu kalau kita pikir secara sepintas kayaknya ngaco. Mustahil. Udah ngaco mustahil. Enggak, kalau kata Mandra. bahasa gue deh ya. Ya kan, gimana sih bisa Bahasa kaumnya lah. hapus ya kan? Kan pendidikan itu penting, kesehatan itu penting.
kok ini akan menghapus, bagaimana, ya kan? Ternyata disitulah pentingnya kecerdasan pikiran. Wih, ternyata gue sekolah keren juga di sini. Sekolah gue keren nih. Cuma sering bolos aja nggak keren. Iya. Sekolahnya keren. Siswanya Itulah. sering bolos. Itulah kerennya sekolahan gue, Ji. Oh gitu. Iya. Siswa bolosnya dikasih ilmu ya. Tuh, Ya ilmunya ilmu bolos. bolosnya aja begini. Oh. Ya kan? Gimana gue agak bolos? Udah, kalau udah jarang bolos mah dibenci. Ya udah kalau jarang bolos dibenci. Ya kan? Iya. Ya kan itu bener tuh. Ternyata bener loh. Jadi itu udah jadi bener, udah jadi. Makanya gue beruntung loh, gue main TikTok. Iya loh. Jadi gue bisa. Keberuntungan nanti. Hah? Bawa keberuntungan. Membawa keberuntungan. Itu yang dibilang berkah guru tuh begitu. Gue jadi paham ilmu guru itu Lewat TikTok. lewat TikTok. Kalau denger guru langsung ngantuk ya. Gak bisa nyerah ya? Gak bisa nyerah. Iya. Memang sesuai dengan Kapasitas. dan Memori. kemampuan kita. RAM-nya Gitu. kecil berarti kan? RAM-nya kecil. Jadi bisa jadi gede nanti. Oh, bukan RAM kecil sih sebenarnya. Agak lemot dikit. Oh iya, loading lama. Itu ternyata benar loh. Wah, ini yang dibilang ini. Ya kan? Yang hapus pendidikan. Coba kalau yang kagak ngerti, ya kan? Pasti malam Yasin ngomong apaan sih? Ya kan, coba ini di net di ini deh, dibuka di mana di majelis atau di pasti orang akan lagu lama malam Yasin. Gitu ya kan? Omongannya enggak kejauhan, ya kan? Karena dia nggak tahu bahaya bahaya kedepannya bagaimana, ya kan? Kan beda. Pandangannya rendah, pendek. Pandangannya pendek gitu loh, nggak jauh ke depan gitu. Ternyata itu luar biasa itu, ya kan? Jadi disinilah pentingnya, ya kan? Kompres tahu sudur kita itu kalau bahasa Pauli tadi sekolah. Jadi pentingnya sekolahan kalau bahasa tadi ya, pentingnya sekolah di sini itu begitu. Belajar ya. Iya, belajar di situ begitu. Gitu. Iya. Penting gak sih itu kompres sudur Zawiyah Al-Qaryah? Oh iya. Iya. Dan apakah itu akan mercusuar kelima benua? Benar. Karena yang hanya bisa mengolah akal, pikiran, ya, itu tidak bisa tidak disiplin ilmu toreko. Ilmu lain gak bisa. Falsafat aja kerja filsafat aja itu Sekarang udah ganti falsafah. Itu kerjanya cuma bertanya-tanya. Kamu nanya. Pertanyaan yang parah di dalam filsafat. Pertanyaan yang parah dalam filsafat. Lu nanya mulu, ngaji kagak. Kurang aja. Ya kan? Iya loh. Ya kan? Ngomong kurang ajar versi ini dia lembut. Kasih lembut curang. Aduh. Iya loh. Ya. Coba deh. Nih harus dikaji dan dipikirin nih, ya kan? Kenapa sih kok tahu sudur gitu loh? Ya kan? Karena di dalam tahu sudur itu, ya kan? Yang pertama itu kita diajarin apa? Mandi tobat, sholat tobat, untuk pensucian diri, ya kan? Untuk kebeningan hati, ya. Dan itu tuh yang sekarang yang digerung-gerungkan sama Rocky Gerung tuh. Akal sehat. Akal sehat. Dia akal doang. Iya loh, lo bagaimana bisa mengolah pikiran gitu loh, mengolah kekuatan pikiran, bahwa itu nanti itu ternyata kalau diolah itu, kalau menurut versi mereka itu, mereka aja udah sesuatu yang hal baru gitu, ketika mereka menemukan bahwa mindset atau pikiran atau cara berpikir itu ternyata membuat satu
terobosan. bukan sesuatu hal penting. yang sangat penting. Karena dari pikiran akan lahir tindakan. Di situ ternyata ditemukan bahwa dengan mengolah pikiran itu kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Gila lu ya. Dan penyakit kan pemicu terbesarnya dari pikiran. Pikiran, ya kan? Mikirin, ya kan? Masalah hidup. Masalah hidup. Begitu. Itu baru pikiran. Dan yang bisa membedah pikiran itu dengan disiplin ilmu itu cuman dengan paham toreko. Ya. Kalau di paham toreko itu kan ada namanya nafsi ya, bagaimana kita mengolah nafs, ya kan, dengan zikir, ya kan. Ini kan apa namanya, kemurnian, ya kan. Gue kemarin habis apa namanya, Seminar. enggak, bukan seminar, bahasanya kunjungan ikhwan. Jadi dia menyatakan bahwa setelah dia ini ujian riset dengan kunjungan, ya kan? Lapangan. Turun gunung. Iya. Jadi dengan menilai bagaimana pendapat ente tentang sosok gitu ya, sosok ente. Jadi setelah memang ini kan mengalami perjalanan menurut cerita dia, itu Ana mendapatkan suatu pemahaman keilmuan yang sangat murni itu cuman sama Abe. Tuh, istimewa enggak? Ya kan? Pemurnian yang dia dapat itu dari Abe. Iya, cuman gue tahu nih anak-anak ini nih, anak sial dan malang. Ya kan? Tapi gue dengerin, ya kan? Gue simak gitu, ya kan? Karena ketika dia mengungkapkan itu kan, Itu ikhwan. Ikhwan. iya, kan dari kunjungan ikhwan. Bahasanya formal sekali. Iya, biar kayak selek dikit ya nak. Ngapain sih dari tadi udah lagi ngomong juga. Tapi di sini. Nyemplung aja, suruh telepon Hadirkan guru. Padahal dari depan guru ya. Iya. Hotir tuh. Dia orang nyari doang. Iya. Bab hotir Baru kehilangan HP belum. Dengerin, penting. Ya. Jadi dari kunjungan atau melakukan sebuah riset, ya kan, itu ternyata, ya kan, mereka mengakui gitu loh, ya kan, bahwa kemurnian itu ada hanya dari hati. Anak ambil itu semua. Tapi ibarat orang ngambil air, aneh ngambil segayung aja. Kalau bahasa dia segayung, itu aneh udah cukup banget, ya kan? Ini tapakur ini kata-kata dia yang gue ungkapin. Itu udah cukup buat aneh. Iya. Aneh nggak kayak orang banyak ngambil. Cuman segayung.
cukup buat anak katanya, dan anak merasa bersyukur. Arang jadah loh. Ya kan? Ya kan? Ini nih yang perlu diluruskan. Ya, yang perlu diluruskan ini nih, kita jangan terpana dengan kata-kata itu. Ya. Terus gimana nih? Ya. Ane bersyukur alhamdulillah gini. Ini padahal kata-kata apa nih? Kata-kata bahasa gitu. Ya. Coba deh, ente perhatiin deh, katakan untuk kata-kata itu benar apa kagak sih? Itu kata-kata kagak benar itu gitu deh. Bikin orang celam-celam dan takjub, ya kan? Diambil cuman segain. Padahal ilmu guru itu seluas lautan. Ya, hati-hati. Terus gimana lo aplikasinya dengan rasa syukur itu? Ya kan? Ya gue sih ibarat kata cuman bisa seperti itu, anak bersyukur. Anak nginging, ya, gue bilangin nih, ya kan, kakak kan ngomong begitu biasa ya. Jadi dia juga kagak marah, gue lagi kagak menges, ya kan. Lo punya paham kayak begitu, ya, itu kagak bener. Ya. Gue nggak suka lo punya pemahaman kayak begitu. Lo aplikasi lo aja kagak beres. Gue nggak takjub sama ucapan-ungkapan sataah, apa itu di bahasa bagus tadi, satahat lo begitu. Ya. Gue kepengen lo bisa lebih daripada itu, sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Karena kalau menurut gue lo nggak sehat. Kenapa lo dibilang nggak sehat? Karena lo stagnan hanya sampai di situ. Ya, cuma takjub, ya kan? Sampai keluar tuh yang sata adil. Ane pegang ilmu dari ente bang. Ane pegang dari ini. Ane cuma pegang 3 ini dari ente, dari AB, dari ini. Dasar lah, putus kupet, ya kan? Dia pikir gue takjub atau gue terpana sama kata-kata dia begitu. Nggak begitu. Pasti anak nggak ada kan di situ? Hah? Anak nggak ada di situ. Nggak ada, itu mungkin habis kali. Beda cerita. Iya. Ini poinnya jangan lupa nih, ya kan, dalam rangka kenapa sih ini bisa metahi sudut jawi al-Korea bisa mercusuar nih? Kan kata Abi tadi harus dikaji dan diuji keluar ke dalam. Ini kaitannya dengan ini tadi nih. Ya. Jadi coba deh, lo pikirin dulu deh omongan lo tuh. Terus aplikasi lo bagaimana? Lo mendapatkan sesuatu ilmu, mendapatkan satu ilmu, terus cukup sampai di situ. Hah? Bakti lo sama orang yang punya ilmu itu gimana? Ya? Lah anak bukannya begitu Bang Denny. Dia menganalogikan seperti muridnya Syekh Sultan yang nggak diakui kewaliannya, ya kan? Kemudian murid wali itu punya murid, ya kan? 2 orang. Yang 1 orang itu bisa mengangkat gurunya, memohonkan kepada Syekh Sultan untuk diangkat menjadi wali lagi. Dan dia berkata kepada Syekh Sultan, apa yang aku lakukan ini bukan karena diriku, tapi karena guruku, katanya. Nah, itu lo tahu. Coba lo ulang sekali lagi kata-kata lo. Ya, diulang lagi kata-kata dia. Lo paham? Ngerti nggak apa yang lo omongin? Ya begitu Bang. Katanya. Nggak sampai di mana? Itu kan ungkapan lo, pemahaman lo. Sampai di mana itu?
ya kita walaupun ini kita guru, kita kan jadi kebanggaan guru bang katanya. Ini dia nih, ya. Nih gue terangin. Kalaupun cerita itu benar, ya, benar ya cerita itu, tapi lo harus simak kata-kata dan ungkapan yang tadi lo ceritain dari cerita itu. Murid itu aja mengembalikan semua itu kepada gurunya. Itu loh. Artinya itu paham pengembalian. Ya. Lalu emang lo kembalian? Emang lo kembali? Hah? Dia aja kembali, lo kagak. Cashback dong. Jadi analogi lo tuh nggak masuk gitu loh sama apa yang lo ungkapin. Yang benar nih, lo menganalogikan itu harusnya seperti hubungan antara istri dan suami, anak dan orang tua, murid dan guru. Itu baru analogi yang pas. Bener nggak? Karena lo dapet ilmu dari mana? Dari guru. Yang lo sebut atau yang lo bangga-banggakan itu kan dengan ungkapan lo mendapatkan satu kemurnian kan. Sekarang kita kembali ke apa nih? Syariat. Ya. Atau ke dasar hukum yang 3 aja deh. Adat. Kalau kita sebagai anak ya, sukses dari kecil dirawat sama orang tua udah gede sukses ya, bisa jadi kebanggaan ya kan, dan apa namanya kok berstatement bahwa aku menjadi anak kebanggaan dan apa namanya tidak itu ya yang tadi udah aku bisa mandiri lah. Pentingnya kita berguru. Tapi orang tua kita masih hidup Guru itu yang dan nggak lo kunjungin. tidak hanya memberikan ilmu tapi seperti kalau ada Tadi tuh dalil lo karena kita bagi yang lo bilang gue cuma cukup sampai segayung doang, bisa sih ke situ ya ya. kan? Lo mau seperti itu. Nah, sedangkan orang tua lo masih ada, lo sukses, Masih. ya kan? Terus lo nggak mau ngunjungin orang tua lo, yang lo bilang lo dapat sesuatu, Udah tidur ya Bang gue Men. bisa begini karena orang tua gue. Ya mungkin itu aja sih ya Bu, ya, yang bisa Masuk di akal nggak? tadi yang disampaikan Pak Fauzi. Analogi lo itu Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Fauzi ya. Wassalamualaikum. masuk di akal nggak ungkapan ini yang bilang mendapatkan kemurnian? Dusta itu, ya, itu disebut prorekonikum, kan? Ya, itu tuh hati-hati gitu tuh. Ya kalau ketemu Iwan, ya kan banggain kita, ya kan. Lo tafakurin dulu le, dia anak sialan apa anak apa nih? Iya. Bang Ben sering bangga-banggain anak. Bener sama kurim nih. Saya anak sialan juga. Iya lah ya, jangan begitu ya. Enggak bang, enggak begitu bang. Ane bersyukur kan bang, bersyukur. Iya lo bersyukur. Jadi gua analogikan seperti bagaimana seorang istri terhadap suami. Nah itu bang, itu bang. Kenapa? Kan ada ijab kabul bang. Ijab kabul kan cukup sekali katanya. Iya emang istri lo nggak lo elek. Ngomongnya ya Iya. Udah lama maklum. depan cucuknya. Kan negara katanya begitu coy. Ya kita ngomong umum aja deh. Kebersamaan kita sama dia emang ijab kabul doang. Lah iya, 24 jam. iya, Begini juga. iya. Lu begitu enggak? Apa setelah cukup gue ijab kabul doang sama bini gue? Bini gue mau kemana kok? Ya kan, gue mau kemana kok terserah gue. Itu sesuai enggak sama 3 dasar hukum itu? Jadi ada kerusakan di dalam pola pikirnya kayaknya Bang. Itu dia, makanya kenapa? Ya kan? Harus kita karenanya bersamanya terus. Ya? Tuh, wahuwa makum. Ayo makin tum. Wow. Ya? Amin. Anu udah bisa kotang.
sekarang anak udah bisa belajar bagaimana ilahi anta maksudi sampai keridhaan sampai kemahabbatan. Tapi kok pemahamannya seperti itu, ya kan? Beres nggak nih anak? Agak beres. Otaknya mesti ini dulu, kasih pemahaman biar lurus. Karena nggak sesuai itu sama hukum adat hukum yang dasar itu aja nggak pas, ya kan? Hukum logik, pikiran itu nggak pas gitu. Dengan fakta dan realita nggak pas, ya. Udah. Nah kan pokok pasti ngeyel juga tuh. Pokoknya bersyukur bang, bukan? Ih, tapi lo harus sesuai dengan akal pikiran dan realita yang ada, ya kan? Lo bilang tadi Jakabel cukup sekali, ya kan? Terus bini lo mau kemana, mau apa nih, bini lo gue ajaknya, ya kan? Lo diem aja gitu. Hah? Goblok lo namanya. Lo enggak? Lo mau begitu? Kalau gue pakai dalil lo gimana? Ya kan? Gue gak usah pakai dalil lain, gue pakai dalil lo aja sendiri, orang yang ngomong, ya kan? Gimana lo? Serumit itu pikirannya. Itu ada di dalam TGN, ya kan? Kenapa bisa begitu? Ya kan? Karena jauh. Ya kan? Padahal dia mengakui sendiri bahwa kemudian itu hanya didapat tadi keterangan dari AB. Tapi itu dusta. Kenapa bisa dikatakan dusta? Karena tidak ada pengalaman, karena tidak ada zauqiyah, karenanya bersamanya. Oke, silakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya gue kasih kesimpulan buat dia dulu, ya kan? Pokoknya udah lo rubah cara berpikir lo itu, ya. Lo rubah, jangan seperti itu lagi, ya kan? Jangan sampai nih obrolan kita nih Nggak ada hasil gitu loh. Iya bang, iya harus begitu, ya. Kan gue terbuka sama lo nganggap gue asik, ya kan? Enak, bisa lepas, ya kan? Kan harus ada poin yang lo dapet dari ungkapan lo sendiri itu. Kalau gue cuma ngeyain omongan lo, ya kan, terus gue celam-celam sama ketakupan, itu bukan mainan gue. Kalau ibarat kata, ya, jadi disitulah pentingnya. Kenapa nih, ya kan, ada apa namanya kompres Miftahus Sudur dan di dalamnya ada Zawiyah Al-Qoriyah. Ini bisa mercusuar itu nyata loh. Kapan ya? Hah? Kapan? Ya cepat atau lambat, ini kan kita sedang melakukan pengusahaan pergerakan. Itu semua pergerakan yang susah itu diawali dengan diskusi seperti ini. Pergerakan besar. Pergerakan itu, ya begitu. Jadi betapa pentingnya pendidikan itu, pendidikan ilmu apa ya bahasanya sih, metodologi, ya, thariqah, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu sangat berarti. Dan yang lebih berartinya itu lagi itu ada gurunya. Rob gitu. Ya. Yang ketiga, mengkaji, menguji argumentasi alasan dasar, revolusioner dan krusial dan fundamental serta Monumental. apa mengapa sejatinya artinya pentingnya keutamaan adanya gerbang kompleks Miftahus Sudur. Itu tadi tuh, ya kan? Itu sebagai simbol, ya. Kita harus bangga itu. Elit global atau apa namanya pemuja-pemuja setan itu
bahasanya apa disebut namanya itu? Satanisme. Itu mereka bangga menonjolkan kesimbolan mereka. Benar nggak? Jadi kalau begitu simbol kayak bintang, obor, ya kan, kayak mahkota, Kepala domba. iya, ya kan, simbol. Mereka tuh bangga. Masa kita nggak bangga? Ya kan, dengan simbol gerbang itu Pak Sudur. Yang kedua itu adanya Zawiyah Al-Qoriyah. Ya kan? Itu di Zawiyah itulah yang dibilang nanti kejahatan yang terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebaikan yang terorganisir. Ya. Terus kenapa lah ini yang saya adanya pengajian bulanan manaqib Sultan Aulia. Oke ke sebelah kiri. Sultan. Kayaknya sambil ketawa ada makna. Enggak sih, biasa aja. Jangan di aru-aruin. Kayak ada sesuatu yang ingin ada yang menggelitik nih. Iya, ya kan, ini ada pengalaman menggelitik juga gue nih, ya kan. Jadi ketika gue lagi ngobrol-ngobrol, diskusi, ya kan, ngobrolan, ya kan. Sedikit dikulik kan. Iya, lo kalau mau ngaji, ya kan, ini udah lo tarik tuh, yang ada pengajian yang ada munafiknya, ya kan. Nah ini dia nih, ya kan. Ya udah lo kalau begitu lo ikut gua aja. Oh iya ya, iya dia tahu. Jadi deg-degan sama ungkapannya sendiri dia. Asyik salah ngomong, bukan keceplosan nih kali ini. Wajah aku juga mau dia, ya kan? Bentar dulu, ya kan? Ya kan? Gitu. Emang harus ngaji yang ada manakibannya? Emang manakib itu apa sih? Karena manakib itu menurut dia itu sesuatu yang sangat istimewa. Iya, kalau menurut abang? Hah? Kalau menurut abang? Kalau menurut gue itu kenapa sih ayah adanya pengajian bulanan manakib? Ya kan? Karena kita harus mengikut kalau yang berpahaman seperti itu. Karena guru manakib, kita ikut manakib. Iya, itu aja. Kitanya kita nahnu. Enggak dong, harus pribadi dulu. Gitu. Enggak dusta kan? Enggak, beneran kalau ini. Karena tadi khawatir ya kan, khawatir nanti itu seperti yang tadi yang gue ceritain itu, ya, merasa mendapat kemurnian, mengakui tapi nggak diikutin, itu jangan sampai kayak begitu. Ya. Oke. Yang D adanya hal ikhwan dan makom murid dan murid dulu. Oh iya, ikhwan makom murid dan mursyid atau bi ahli kitab. Ya kan Syekh Asy Rahman. Oh ini udah keterangan rinci itu. Makin ke bawah makin jelasin. Makin menjelaskan. Jadi dari tempatnya, ya kan, sistemnya sama gurunya orangnya, ya kan. Ini udah jelas nih. Jadi kalau orang kaum intelektual atau kaum orang yang cerdas, dia pasti akan mencari ini nih. Dia udah nggak heran sama tulisan yang panjang-panjang begini gitu. Adanya sosok karakter religius spiritual leader man of the S Al-Imam Al-Zaman Ahmadi man of the S Al-Masih Al-Mutadir Manusia Al-Masih. Nah ini angel. Enggak Ji, hal ini enggak angel, lebih ke angel. Angel. Nggak lebih ke paman. Jadi gini, itu setiap orang tahu ya, setiap orang yang belajar ilmu filsafat, ya, belajar ilmu apa itu yang angka-angka tuh. Itu Bang Rahmat. Apa itu namanya itu ada falak ya.
itu mereka semua tahu. Apa yang orang belajar sejarah itu mereka tahu bahwa perhitungan mereka pada umumnya itu setiap 300 tahun itu akan ada pembaharuan. Itu bukan satu hal yang iya kalau per 100 tahun gitu ya, karena mereka kan menebak-nebak, ada yang 300 tahun, ada yang per 100 tahun, itu kan bukan, artinya kan poinnya itu kan adanya perubahan itu. Poinnya itu Siklus bid'ah itu. Hah? Bid'ah. Ya tapi kan karena mereka nggak tahu paham dengan ilmunya mereka, ya kan? Jadi mereka menerka-nerka, menduga-duga gitu, ya kan? Kira-kira Dari akal gitu ke akal. iya, kayak gitu. Jadi sesuatu hal yang ini Yang logis. bisa memang terjadi di zaman sekarang ini, zamannya udah apa? Sirkus perubahan itu memang akan terjadi. Jadi nggak aneh gitu loh. Karena dulu manusia dulu zaman itu satu zamannya Ali, ya kan? Terus zamannya Sultan, Masya Allah. zaman Qaddasallah. zamannya apa lagi tuh? Siapa namanya? Yang naklukin Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, ya kan? Gitu. Nah kesini kan itu tadi yang kita dikasih pemahaman kena guru bahwa udah nggak lagi mursyid, kan? Itu kita harus ketemu mursyid. Gitu. Jadi nggak aneh kalau nanti orang mencari berbondong-bondong, ya kan? Tuh tauhid itu. Oke. Selesai kan? Poin gue, yes. Selesai presentasinya. Cuman gantian dia biar jangan dia jatuh. Man, sini man. Anda sih man. Karena kalau udah kata guru A, Anda harus tak man. Sini ente. Kok nggak boleh sih? Hah? Kok nggak boleh? Enggak lah. Terjadi bauji. Man. Man. Benar man, biar mah. Kalau ngantuk jatuh. Hatinya lurus banget man. Itu sayang sama ente. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau boleh sedikit kesimpulan Be ya. Kesimpulannya jadi Belakang. kita harus berusaha untuk selalu mengikut karenanya bersamanya dimanapun kita berada. Iya. Nah, ini lu maksudnya bener lu. Ya, gua tanya orang ya, yang tadi tuh, emang apa sih yang lo takutin? Hah? Yang lo khawatirin apaan? Ngumpul ngaji sama gue. Hah? Udah lo terus terang aja sama gue. Si Pak Uji, ya gituin aja sekalian ya kan. Lo takut sama dia, lo prokan pakai buat apalanya. Ya kan? Beres udah. Ya kan? Kagak ya kan? Ya udah kalau kagak udah. Ya kan? Iya, Ya kan? Iya. Iya namanya Poji biar. Jadi itu loh, kita harus belajar gitu loh ya. Belajar kita apa nih? Menghadapi kenyataan. Ya kan? Aduh, gue bilang, tuh jangan takut ya. Jangan takut ya. Karena kalau kita takut, iya kita semakin jauh. Ya kan? Tergantung bang. Kalau takut sama setan menjauh. Kita takut sama lo tujuan. Setan dong. Oh iya. Ya kan? Kurang aja.
Ada ini yang punya bayi sebelah. Iya, ya kan begitu tuh. Ya kan selalu deh. Orang tuh begitu. Ya kan. Lu kenapa sih? Kenapa sih? Alasan deh gini. Ah, gue tahu deh. Ya kan? Asli dia nih biar keren. Ya kan? Lu gak usah takut sama gue. Lu masih nunggu deh lah. Ambil bata lo diem aja, ambil bata. Kok coba aja. Ya kan? Ya kan? Iya loh. Iya loh. Wah iya. Ya kan? Apa yang bilang udah iya bener juga kata lo Ben. Gue lagi sekarang lagi ini lagi meredam. Ya kan? Lagi meredam gue. Badan gue punya kekuatan katanya. Ternyata suka anggota Pak Polri bener ternyata. Nah ini, gue senang nih orang kayak gini nih. Ya kan? Gak maksudnya dia udah bisa apa namanya mengolah kecerdasan emosional dia. Ya, mengolah kecerdasan emosional dia. Gitu loh. Padahal sebenarnya kan jadi bubata lagi di agak aja bohong je. Dikasih clue lagi orang. Ya begitu ya. Jadi apapun terjadi pokoknya kita jangan sampai kita nggak punya niat ya untuk mengikut karenanya bersamanya walaupun kita berada. Ya. Lu ketawa. Iya, aku ketawa, jadi gue ikut ketawa. Iya, cuma kadang-kadang suka bikin juga ya. Ini kadang-kadang busik-busik ketawa sendiri nih. Ketawain sendiri. Iya, ketawa sekali ngetawain lo sih. Kenapa orang-orang takut sama dia? Padahal baik banget. Iya, padahal dia baik banget tuh. Iya, coba, itu kan emang udah nggak dibuat-buat ya, udah hukum alamnya begitu. Apa ini kita ini ya kan? Itu biasa aja kan tergantung niat kita, tujuan kita niatnya mau ngapain. Hah? Kan mau ngaji, niat ngaji seumur hidup. Belajar sepanjang bahasa, menjadi murid lama-lama. Udah pegang aja itu kuat-kuat, ya kan? Pokoknya kalau kau begini, udah gue diem aja. Ini udah harus begitu dong, ya kan? Punya tekad yang kuat, ya kan? Jangan dibilang wadi. Iya, emang dia ini jadi ini loh, ya kan? Pusat ya. Infanteri ya. Pasukan terdepan, ya kan? Iya. Iya. Makan masih ada di dalam ya? Aman. Abang ini. Atas. Jum. Iya dia kayak gitu. Segitu bang. Tadi pagi bang Mahfud kemarin apa tadi pagi? Yang share-sharean abang kemarin mau diganti sama bang Mahfud, mau dimasukin nama Ana yang rekeningnya. Oh betul. Bang Mahfud ya, dia bilang nggak jangan bang, buatin bang Benny. Oh. Biar nggak Ana mulu. Nggak harus Ana mau mundur bang Benny kan udah maju, Ana mundur, disuruh maju lagi sama dia. enggak, makanya tadi Anya kan ngomong ke ente dulu. Iya. Maksudnya itu biar yang nanti yang naik itu setuju gitu loh. Sebenarnya harusnya Tapi kan setuju. abang pengen ngedorong Ana, bang Mahfud pengen ngedorong Ana. Kan lu berdua pada pengen jorogin gua dibenci. Bukan di situ maksudnya Pak Uji. Kalau maksud Ana, ente nanti ngedorong setuju. Kalau Ana begitu. Ini agak suwe. Emang harus yang naik tuh harus setuju tuh kalau urusan kayak begitu tuh. Iya, kan dari pagi juga pas dapat kabar dari Kang Faudi juga emang mau open donate dan itu udah sempet nyampein juga tuh. Gua bang Benny nge-share begitu udah habis Japrian sama Ana juga. Iya, katanya kan Bang Benny udah nge-share tuh. Makanya kan maksudnya pengen lebih detail gitu loh. Iya, Karena Japri Kang Faudi kan ini mau dirubah nggak kayak kemarin, jadi Iya. ada dua gitu loh. Mana Iya, ketemu benar itu benar. Faudi sama Bang Benny kan gitu. Iya. Ya. Langsung bang, Ya jadi Di situ lah. yang manis lah tutupnya jangan Fauzi. ya itu Gua mah sebenarnya sedih banget ngaji udah enggak itu buang. sebenarnya manis Ji. Manis itu kan untuk membuka sekaligus membuka keresahan kekhawatiran mereka. Akar rumput ya. Iya itu akar rumput loh. Akar rumput permasalahan. Tahu tuh.
Enak banget gitu. Gak sih, wow. Iya. Ya, jadi itu. Biasa sih yang udah-udah kalau begitu abang ntar ngilang. Kagak, gue baru malu. Mau batak ya. Kagak habis duit. Oke ya, udah gitu aja ya. Udah. Jadi penghambat dong kau jadi. Nah, sebenarnya itu ibarat ya inilah Kambing hitam. kambing hitam aja. Itu kan hitam gua jadi kambing hitam gua. Sebenarnya itu Itu alasan enggak real. Enggak masuk. Nah, Masuk iya kan. logika, enggak. Makanya kan tadi kita Kalau udah harus- niat ngaji mau udah. Nah, itu Enggak mikir kanan kiri. Ah. Ini mau dibungkus ini. Ikut aja dulu. ya. Lah ya tak maksudi. Jadi Itu kira-kira udah tujuan kita. iya. Udah gitu aja ya kira-kira ya kita tutup kayak gitu. Pokoknya tadi kesimpulannya itu tadi. Tisu. Quran dan Nabi Muhammad Tindak mulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.